Halo, selamat pagi anak-anak. Salam jumpa kembali bersama saya Ibu Erni dalam kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Harapan Ibu, saat ini anak-anak siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dan tetap dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran, seperti biasa, mari kita buka kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, pencipta segala sesuatu, kami bersyukur atas seluruh karya ciptaan-Mu. Engkau telah memberikan segala sesuatu yang Kau ciptakan untuk menjamin hidup kami. Kami bersyukur atas panggilan kami untuk menjadi partner-Mu dalam merawat ciptaan-Mu. Bantulah kami agar mampu menjalankan tugas panggilan kami dengan baik dan bijaksana sesuai kehendak-Mu. Doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, materi kita pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang bersyukur diciptakan sebagai cipta Allah. Bersyukur diciptakan sebagai cipta Allah. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini, yaitu yang pertama, menyebutkan hal-hal yang patut disyukuri dalam hidup. Kedua, menjelaskan unsur-unsur yang penting disadari agar dapat bersyukur. 3. Menjelaskan pesan kutipan teks Injil Lukas bab 17 ayat 14-19 berkaitan dengan sikap syukur. Anak-anak, kata puji Tuhan. Puji Tuhan adalah kata yang selalu diucapkan oleh seseorang saat ia mengalami keberhasilan atau kebahagiaan dalam hidupnya. Adakah kita juga memuji Tuhan pada saat kita mengalami kegagalan atau penderitaan? Ungkapan syukur dengan memuji Tuhan terbatas saat kita mengalami hal-hal yang menggembirakan atau yang membahagiakan kita. Sebagai cipta Allah, manusia itu memiliki kemampuan dan sekaligus keterbatasan. Atas kemampuan yang kita miliki, kita pantas bersyukur karena terpanggil untuk terlibat dalam karya Allah dengan kemampuan yang ada pada kita. Adapun alasan manusia bersyukur karena rahmat Tuhan menyertai kita sehingga kita tetap sehat, kita berhasil, dan selalu mendapatkan apa yang kita dambakan. Unsur penting disadari agar dapat bersyukur karena adanya campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Yang berikut di dalam Injil Lukas bab 17 ayat 11-19
berkaitan dengan sikap syukur bahwa 10 orang kusta telah mengalami karya penyelamatan Allah dalam dirinya melalui penyembuhan atas penyakitnya. Jadi dalam Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19 berbicara tentang ke-10 orang kusta. Dan dalam hal ini berkaitan dengan sikap syukur karena orang kusta telah mengalami karya penyelamatan Allah dalam dirinya melalui penyembuhan atas penyakitnya. Namun, dari 10 orang yang disembuhkan, ternyata hanya 1 orang bersyukur dan datang kembali kepada Yesus. Orang kusta yang kembali kepada Yesus untuk bersyukur itu adalah orang Samaria. Berbeda dengan 9 orang lainnya. Orang Samaria dalam pandangan orang Yahudi itu dianggap sebagai orang kafir, orang yang tidak beriman, orang yang tidak berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat, orang yang terpinggirkan karena mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dengan kebiasaan orang Yahudi pada umumnya. Sebaliknya, 9 orang Yahudi yang dianggap sebagai orang beriman justru tidak mampu bersyukur atas kesembuhan yang mereka alami. Ketika mereka menyadari bahwa diri mereka sudah sembuh dari penyakit kusta tadi, langsung mereka kembali ke rumah mereka dan tidak kembali lagi kepada Yesus untuk bersyukur. Hanya 1 orang di antara 10 orang tadi adalah orang Samaria. Ketika dia menyadari bahwa dirinya telah sembuh, dia harus kembali. Dia mau mengatakan syukur, terima kasih kepada Yesus, karena Yesus telah menjamah mereka dan menyembuhkan penyakit kusta mereka. Nah, anak-anak, rasa syukur dapat diungkapkan dalam beberapa hal seperti dalam doa bersama, doa pribadi, dalam ibadat, dan perayaan Ekaristi. Itu orang sering melakukan atau mengucapkan rasa syukur itu. Seperti yang pernah kita alami ketika mau mensyukuri atas segala keberhasilan yang diperoleh dalam keluarga, biasanya diadakan doa bersama. Lalu ada juga dengan doa pribadi, membawa intensi untuk didoakan di gereja pada waktu perayaan Ekaristi, atau bahkan melakukan perayaan Ekaristi di keluarga atau di rumah kita dengan melibatkan banyak orang. Nah, hal ini merupakan bentuk ucapan syukur kita atas segala keberhasilan yang kita peroleh. Anak-anak, rasa syukur juga perlu diwujudkan dalam tindakan nyata. Bukan hanya kita bicara tentang syukur itu lalu tidak dinyatakan dalam perbuatan nyata. Rasa syukur ini perlu diwujudkan dalam tindakan nyata di dalam kehidupan kita setiap hari. Seperti pertama, kita perlu menolong teman yang sedang mengalami kesulitan. Ketika kita melihat teman kita mengalami kesulitan, di sekolah kah atau teman bermain kita, kesulitan apa saja, kita perlu membantu mereka, perlu menolong dia untuk mengatasi kesulitan yang sedang dia alami. Nah, ini juga merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan, karena kita bukan hanya berbicara tentang kata syukur ini, tetapi perlu diwujud nyatakan melalui tindakan atau perbuatan nyata. Yang kedua, kita perlu menjaga kesehatan tubuh. Ya, banyak cara kita untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, makan yang teratur, itu adalah cara-cara kita untuk mempertahankan atau untuk menjaga kesehatan tubuh. Seperti sekarang ini kita kegiatan pembelajaran dengan dari rumah saja dan jarak jauh ini karena kita mau
menghindar dari segala penyakit sakit yang seperti sekarang ini, yaitu penderitaan karena COVID-19 ini. Jadi dengan cara kita menjaga kesehatan itu merupakan bentuk rasa syukur kita atas apa yang telah kita terima dari Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, menjauhi tindakan yang bisa melukai diri sendiri dan orang lain. Menjauhi tindakan yang bisa melukai diri sendiri dan orang lain, yang bisa merugikan orang lain dan juga diri kita sendiri. Seperti kita perlu menghindari dari tindakan tawuran, perkelahian, antar teman kah, dengan teman di sekolah kah, atau teman kita pada saat kita bermain dengan tetangga di sekitar kita kah. Itu perlu kita hindari. Karena dengan kita menghindari ini, kita juga mau mensyukuri atas apa yang telah kita peroleh dari Tuhan. Karena Tuhan menghendaki, Tuhan menginginkan supaya kita manusia itu harus hidup berdampingan satu terhadap yang lain. Jadi perlu kita menjauhi tindakan-tindakan yang dapat merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Yang keempat, terlibat dalam tindakan pemeliharaan lingkungan. Terlibat dalam tindakan pemeliharaan lingkungan, baik di rumah, di sekolah, dan juga masyarakat. Kita harus menghindari hal-hal yang membuat hubungan kita dengan sesama di sekitar kita menjadi tidak harmonis. Seperti di rumah dengan orang tua, kakak adik, sanak saudara, di sekolah dengan teman-teman, dengan guru, bapak dan ibu guru, dan juga dengan orang di sekitar kita yang kita sebut dengan masyarakat sekitar kita. Kita harus terlibat dalam tindakan pemeliharaan lingkungan dengan menjaga kebersihan lingkungan dan sebagainya. Yang kelima, kita berusaha untuk hidup lebih baik. Berusaha untuk hidup lebih baik dari yang sekarang ini yang sudah baik, kita harus berusaha untuk menjadi lebih baik lagi ke depan. Ya, dengan cara ini merupakan adalah bagian atau cara di mana kita mau mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan kehidupan kita. Baik anak-anak, untuk materi tentang bersyukur sebagai citra Allah, kita sampai di sini saja. Materi yang akan dibahas pada pertemuan yang akan datang tentang aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Tetapi anak-anak, minggu depan kita akan mengadakan penilaian harian pertama atau ulangan yang pertama. Untuk bab pertama ini terdiri dari 5 sub materi. Jadi belajar dari materi yang pertama, aku sebagai citra Allah itu, sampai dengan yang terakhir hari ini, syukur sebagai citra Allah, dan minggu depan kita akan ulangan harian yang pertama. Sampai di sini, mari kita akhiri kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu, ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena Engkau senantiasa berada bersama kami dari hari ke hari, teristimewa pada kegiatan pembelajaran kami pada pagi hari ini. Kami mohon semoga apa yang telah dibicarakan pada hari ini dan apa yang telah kami terima, kami dapat mewujud nyatakannya dalam kehidupan kami sebagai rasa syukur atas segala penyelenggaraan Tuhan dalam kehidupan kami manusia. Kami mohon ini ya Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salve.